Oke, selamat pagi semua. Suara saya bisa terdengar ya? Bisa. Oke, share screen saya terlihat juga. Oke, ya, kita mulai saja kuliahnya. Hari ini kita bicara tentang komunikasi pemasaran. Ya, jadi bagaimana kita mengemas produk jasa kita itu supaya bisa diketahui, di persepsi positif oleh konsumen, dan akhirnya mempersuasi konsumen untuk mau membeli produk atau jasa kita. Ada beberapa metode dalam komunikasi pemasaran. Salah satu yang sering dipakai adalah advertising atau iklan, gitu ya. Nah, iklan ini dia memiliki beberapa komponen seperti ini, tapi nanti akan kita bahas lebih detail satu persatu pada slide-slide berikutnya. Nah, yang pertama dalam beriklan kita menentukan objektif. Objektif ini juga nanti ada tujuannya apa, ya nanti akan kita bahas. Juga menentukan budget atau anggaran. Anggaran akan menentukan kualitas dan seberapa nanti iklan kita itu akan mampu menarik audiens, gitu ya. Terutama kalau iklannya itu berupa video, gambar bergerak, maka budget biasanya menjadi sangat penting karena kita perlu membayar bintang iklan, perlu membayar narator dan desainer grafis yang baik dan seterusnya. Nah, kemudian baru kita mengembangkan konten iklannya, ya. Nah, dan kemudian menentukan kampanyenya bagaimana, gitu ya. Jadi mau eventnya apa saja, event itu nanti kita promote atau kita promosikan di media mana dan seterusnya. Setelah itu baru kita memilih media, ya. Memilih media berarti media apa yang kita mau pilih, gitu ya. Media itu ada dua, yaitu kategorinya. Kategori ini berarti kita bicara tentang koran, radio, televisi, online, sosial media, itu kategori. Tapi ada juga yang disebut sebagai media vehicle. Kalau media vehicle adalah detail atau rincian dari kategori itu. Misalnya, kalau kita mau iklan di koran, maka pertanyaannya adalah koran apa? Jawa Pos, Kompas, Putar Indonesia. Nah, itu adalah media vehicle-nya, gitu ya. Dan kemudian juga mengevaluasi efektivitas iklan itu. Efektivitas iklan biasanya diukur dari dua hal, yaitu bagaimana dia bisa menciptakan image positif, mempersuasi konsumen, dan seterusnya. Dan biasanya juga dilihat dari seberapa dia mengenerate penjualan. Tapi harus diingat bahwa iklan itu biasanya lebih bersifat long term dalam mengenerate atau menghasilkan penjualan. Tidak seperti promosi penjualan atau sales promotions, terutama diskon yang dia bisa lebih instan untuk menghasilkan penjualan. Ya, dia seperti itu. Oke. Nah, ini objektif dari iklan. Jadi iklan itu mulai menginformasikan ini berarti sekedar membangun awareness dari si audiensnya itu. Kemudian persuasif berarti dia membujuk, ya, jadi memberikan argumentasi entah bersifat rasional atau emosional sehingga orang mau membeli, gitu ya. Dan reminder ini biasanya produknya sudah terkenal, orang sudah tahu, tapi perlu diingatkan lagi, gitu ya. Dan kemudian reinforcement ini memperkuat atribut-atribut atau fitur-fitur tertentu yang selama ini menjadi andalan kita, ya. Sehingga nanti di benak konsumen atribut itu yang kuat. Misalnya bahwa produk kita ini adalah lifestyle, produk kita ini produk anak muda, produk kita ini produk eksklusif. Nah, itu atribut-atribut itu kita perkuat lagi di dalam benak, di dalam pikiran konsumen. Itu reinforcement, ya. Nah, kemudian di dalam beriklan itu ada isu hukum dan sosial, gitu ya. Jadi kalau hukum ya kita tidak boleh ditabrak karena ada undang-undangnya, dan kalau kita menabrak berarti akan berurusan dengan hukum. Kalau etika bisa dicarikan celahnya, tapi nanti Anda akan dianggap negatif oleh konsumen, dianggap sebagai produsen atau perusahaan yang tidak beretika, gitu ya. Nah, soal legal ini dikatakan ada beberapa poin seperti tidak boleh membuat klaim palsu. Jadi misalnya
rumah sakit tidak boleh menjanjikan atau dokter tidak boleh menjanjikan kesembuhan kliennya. Pengacara ketika dia beriklan, dia tidak boleh menjanjikan kemenangan dalam kasus yang ditangani oleh pengacara itu. Misalnya kalau dia beriklan, tapi jarang ya pengacara beriklan, ini sekedar contoh. Kemudian tidak boleh melakukan demo yang palsu ya, seolah-olah dia sembuh atau tidak gitu ya. Kemudian tidak boleh membuat iklan dengan kapasitas untuk menyesatkan, misleading ya dari si audiensnya itu ya. Jadi misalnya iklannya itu wah seolah-olah begini, ternyata setelah kita beli beneran tidak seperti yang kita bayangkan dari iklan yang terbentuk dari image dari iklan tersebut ya. Kemudian tidak boleh melakukan bait and switch advertising. Bait and switch advertising ini seperti menjanjikan sesuatu yang seolah-olah produknya sangat murah, tapi kemudian ketika kita datang benar-benar mau beli, ternyata produknya dibilang nggak ada, sudah habis, atau kita bisa beli itu dengan S dan K, syarat dan ketentuan berlaku yang tidak seindah aslinya. Nah itu bait and switch advertising. Ya. Oke, nah kemudian di dalam pemilihan media ada beberapa istilah yang harus Anda pahami, yaitu reach. Reach ini bicara tentang daya jangkau dari media ini. Ini potential audience. Misalnya kalau kita bicara koran Jawa Pos, maka kita bisa bicara reach-nya adalah Surabaya, Jawa Timur. Ya. Reach berbeda dengan exposure. Kalau exposure, ketika Anda pasang iklan di koran Jawa Pos itu, berapa banyak orang yang benar-benar lihat baca iklan Anda. Itu namanya exposure. Jadi reach itu potensialnya, exposure itu yang benar-benar terekspos oleh iklan Anda. Ya. Kemudian frekuensi seberapa sering, ya. Makin message iklan Anda itu kompleks, makin persaingannya ketat, maka frekuensi Anda akan diharapkan makin sering, ya. Kemudian juga impact dari iklan Anda itu, ya misalnya apakah dia mampu menciptakan citra positif bagi produk Anda, atau mampu mempersuasi konsumen Anda untuk membeli produk Anda dan seterusnya. Ya. Nah ini macam-macam kategori media, ya, dan masing-masing Anda bisa baca nanti secara lebih detail punya kelemahan dan kelebihan masing-masing, ya. Misalnya di sini koran, ya. Koran itu bagus untuk mengcover pasar lokal, ya, tapi dikatakan short life. Short life itu ya koran itu umurnya cuma sehari. Nggak ada orang biasanya yang mau baca koran kemarin, ya. Kemudian kalau dibandingkan majalah, reproduction quality-nya kalah karena kertas koran itu kan nggak seberapa bagus dibandingkan kertas majalah, ya. Kemudian pass along rate-nya itu biasanya lebih kecil dibanding majalah. Pass along itu satu koran, satu majalah dibaca oleh berapa orang, itu pass along rate. Ya. Kalau majalah, dia bisa sampai bertahun-tahun ditaruh di tempat praktek dokter, kadang masih ada yang baca. Tapi kalau koran, sudah sehari, orang udah mau lagi baca, sehingga pass along rate-nya akan lebih kecil. Gitu ya. Nah, kemudian kalau televisi, dia ya mengkombinasikan suara, gambar, gitu ya, mata Anda, gitu ya, sehingga dia lebih menarik bagi panca indera. Tapi biaya beriklan totalnya mahal ya, seperti Anda pasang iklan di RCTI misalnya. Total cost-nya mahal, tapi kalau dibagi dengan bahwa RCTI itu misalnya audiennya seluruh Indonesia, maka total cost per orangnya akan lebih rendah. Ya. Kemudian clutter-nya lebih tinggi. Clutter itu pesan yang saling bersaing sehingga pesan Anda mungkin akan tenggelam oleh pesan lain, baik oleh sesama pesan komersial maupun dari pesan konten medianya. Itu clutter. Ya. Kemudian fleeting itu sifatnya sekejap gitu ya. Anda tidak bisa melihat iklan supermarket dengan detail di televisi gitu ya, karena sekejap fleeting. Kalau mau detail di media cetak atau di media sosial gitu ya. Tapi kalau media sosial biasanya kelemahannya apa? Resolusi gambarnya kurang bagus gitu ya. Kemudian direct mail, ya ini selektivitas audiensnya bisa kita pilih, kita bisa memilih surat itu mau dikirimkan ke siapa, ada fleksibilitas ya. Bisa kita buat personalisasi, misalnya kalau kita kirim brosur di perumahan ini isinya ini, kalau perumahan sana isinya itu gitu ya.
Kemudian biaya kirimnya biasanya relatif lebih tinggi dan image-nya adalah junk mail gitu ya, baik dia email dalam bentuk elektronik maupun surat dalam bentuk fisik kertas ya, dia bisa dianggap sebagai menu-menuhin tempat aja gitu ya, nah, nggak berguna. Kemudian radio ya, selektivitas lokalnya ini akan tinggi dan selektivitas demografi, geografinya akan tinggi juga ya. Anda bisa bayangkan suara Surabaya dengan Gen FM misalnya, pasti profil pendengarnya akan berbeda jauh ya. Kemudian juga dia lebih low cost ya. Kelemahannya dia hanya suara ya, tidak terlalu diperhatikan ketika didengar, dia didengar hanya sebagai teman gitu ya. Kemudian rate card atau biaya iklannya tidak standar ya, dan dia bersifat sekilas sama seperti televisi ya, bersifat fleeting. Tapi radio ini juga bisa memperkuat image dari televisi. Jadi ya misalnya iklan di televisi itu ada jingle-nya tertentu, ada tayangan tertentu, ketika itu dimasukkan ke radio juga, orang yang sudah nonton di televisi akan terbayang dengan iklan tersebut. Ya, oke. Nah ini macam-macam iklan, ya billboard dan sebagainya. Billboard Anda bisa tahu, kemudian ada iklan di ruang publik juga, di tempat-tempat umum. Kemudian product placement. Product placement ini menempatkan iklannya sesuai dengan apa itu, acara yang sesuai dengan produk kita. Ya misalnya kalau Anda lihat seputar Indonesian Idol, di depan meja juri Indonesian Idol di TV itu ada produk kan. Nah, entah kopi, entah mie instan atau apa. Nah, itu namanya produk placement. Dalam produk placement, Anda harus memilih yang paling tepat antara produk Anda dengan acara yang Anda akan tempati. Ya, karena dalam produk placement Anda tidak sekedar beriklan, tapi produk Anda menjadi bagian integral dari acara itu. Ya, misalnya jangan cari acara yang meskipun ratingnya tinggi, tapi dia kontroversial, nah itu sebaiknya dihindari oleh perusahaan. Ya. Kemudian point of purchase, ya ini semacam kayak stand, ada yang ada di tempat-tempat toko-toko, supermarket dan sebagainya. Ya, Anda bisa pasang iklan di situ. Oke. Nah, kemudian iklan itu berasal dari expenditure, ya berapa besar, teorinya begini ya, berapa besar budgetnya, anggarannya, ya. Kemudian juga share dari voice-nya, ya. Kemudian juga berapa banyak ini apa ininya, share of mind-nya. Jadi dari konsumen yang mendengar iklan Anda. Ya. Ini tinggal 9 menit lagi ya. Nanti kalau belum selesai Anda join ulang aja ya. Join ulang lagi. Oke? Okay? Kalau belum selesai join ulang lagi. Passwordnya sama seperti tadi. Nggak tahu nih kenapa kok jadi malah lebih cepat. Padahal saya baru ngomong. Join ulang aja nanti. Oke? Okay? Nah, kemudian dari share of mind yang tertancap di benak konsumen akan menjadi pangsa pasar yang kita kuasai. Ya. Oke. Nah, kemudian promosi penjualan, ya, dia dikatakan merupakan kumpulan insentif, ya, biasanya jangka pendek untuk menstimulasi pembelian, ya, atas jasa atau produk tertentu, baik secara consumer atau trade, ya. Kalau consumer berarti dia promosinya ditujukan kepada konsumen akhir, ya, dalam bentuk diskon. Tapi ada juga promosi yang ditujukan kepada trade. Trade itu berarti kepada penjualnya atau kepada tokonya atau kepada tenaga penjualnya, sales person-nya. Ya, misalnya promosi kepada perusahaan handphone, pabrik handphone, kepada toko-toko yang jualan handphone di WTC. Atau promosi oleh pabrik handphone kepada sales counter toko-toko handphone. Nah, itu trade promotion. Ya, bentuknya nanti macam-macam. Ya. Nah, kemudian dia ada sampel, ada ini macam-macam ya, kupon dan sebagainya. Ya, kalau sampel berarti dia contoh produk ya, contoh produk yang nanti akan kita bagikan. Sampel itu syaratnya dia bisa dibagi-bagi ke dalam bentuk yang lebih
kecil dan nilai uangnya tidak besar. Anda tidak bisa mensampling mobil dan rumah tentu saja. Tapi kalau permen, snack itu bisa diberikan sampel. Ya pasti paham ya. Kemudian juga kupon ya, ini jadi kupon dipotong di koran atau secara digital gitu ya. Kupon ini juga bisa mendiskriminate antara orang yang ingin mendapatkan kupon atau potongan tersebut dengan orang yang tidak mau mendapatkan potongan tersebut. Ya. Kemudian price pack ini adalah promosi dalam yang dimasukkan atau ditempelkan di kemasannya, itu price pack. Ya, promosi yang ditempelkan di dalam kemasannya. Biasanya misalnya kemasan sampo gitu ya, harga tetap isi sekian mililiter lebih banyak gitu ya. Pernah lihat ya iklan botol sampo yang ada tulisannya seperti itu, atau kopi saset misalnya tulisannya beli harga tetap gratis 3 gitu. Nah itu price pack namanya. Jadi dalam kemasannya ya. Kemudian premium biasanya dalam bentuk hadiah-hadiah ya, orang akan tertarik untuk membeli hadiah tersebut ya. Kemudian orang akan tertarik untuk membeli produk kita karena ada hadiah tersebut ya. Misalnya kalau anak-anak suka mengumpulkan mainan-mainan, ya, kemudian dia akan beli produk Anda karena tertarik mengumpulkan mainannya. Itu namanya premium ya. Kemudian price off dalam bentuk daftar diskon, tapi ini trade promotion ya. Seperti saya bilang tadi, promosi dagang. Jadi promosi yang ditujukan kepada retailnya, ya, toko-tokonya, ya, price off. Ya, Anda toko handphone di WTC dapat price off, diskon dari harga, gitu ya. Kemudian dalam bentuk allowance, ya, jadi dalam bentuk kompensasi uang tertentu, misalnya untuk display, misalnya karena Anda menempatkan handphonenya itu pada bagian yang strategis, Anda dapat allowance sebagai toko handphonenya. Ya, kemudian juga ada barang-barang gratis ya yang Anda bisa dapat dari pabrikan atau dari distributor ya, kepada toko-tokonya itu tadi. Ya. Nah, kemudian ini adalah promosi kepada tenaga penjual. Ya. Biasanya dalam bentuk trade show, pameran dagang. Ya. Ikutkan pameran dagang, misalnya pameran properti, atau kalau dulu saya ada alat-alat berat itu, ada pameran alat berat juga gitu ya. Kemudian juga sales contest, ya, kontes penjualan. Sales yang penjualannya paling tinggi dapat voucher, dapat handphone, dan seterusnya. Kemudian specialty advertising, ini adalah semacam merchandise kecil-kecil yang seperti gantungan kunci, kalender, pulpen, dan sebagainya yang bertuliskan nama perusahaan Anda atau produk Anda sebagai promosi. Sekali lagi saya ingatkan, ketika Zoom-nya habis, silakan Anda join ulang lah. Ini masih belum selesai. Ya, password-nya tetap sama seperti tadi. Ya, ya, apaan? Oke, lanjut ya. Nah, kemudian ada event. Ya, event Anda tahu pasti ya. Event ini untuk mengidentifikasi target market kita gitu ya. Dan untuk meningkatkan brand image kita, corporate image kita, meningkatkan experience ya, keterlibatan konsumen dan komitmen konsumen, dan juga biasanya memelihara komunitas yang erat kaitannya dengan produk kita gitu ya. Komunitas yang jadi target market kita. Juga untuk mengentertain atau memberikan semacam reward kepada klien-klien kunci kita ya. Jadi misalnya gathering, dinner, itu klien-klien kunci kan bisa diundang gitu ya. Dan kita bisa bagi-bagi atau promosi juga di event itu. Dan ini bisa co-branding gitu ya, co-event. Jadi misalnya perumahan properti bisa bikin event bersama dengan perusahaan otomotif misalnya. Nah, itu sering kalau saya lihat di Surabaya. Nah, kemudian di dalam bikin event ini kita harus memilih eventnya, kemudian mendesain sponsorship, ya, sponsorshipnya bagaimana, dan
aktivitasnya nanti apa. Jadi detailnya harus kita rencanakan, tidak asal bikin event saja. Nah, kemudian juga public relations, ya orang banyak menekankan public relation ini pada hubungan dengan pers, dengan media. Media massa konvensional atau media massa mainstream harus utama, radio, televisi, koran, hubungan dengan pers. Tapi sebenarnya dia ada fungsi-fungsi yang lain juga, seperti misalnya publisitas produk, ya publisitas produk. Jadi produk Anda dipublikasikan di mana itu, di koran, radio, televisi, atau media online, kemudian corporate communications, ya mengkomunikasikan isu-isu strategis tertentu. Misalnya, kalau Anda corporate communication-nya perusahaan kelapa sawit, Anda harus mengkomunikasikan tentang larangan ekspor atau hambatan ekspor dari Eropa, misalnya untuk kelapa sawit yang berasal dari Indonesia. Anda harus memberikan argumentasi kenapa misalnya kelapa sawit di Indonesia itu tidak merusak lingkungan dan sebagainya gitu ya kalau Anda corporate communication. Kemudian lobby juga, misalnya melakukan lobby kepada pemerintah, DPR supaya apa itu produk atau keputusan pemerintah yang terkait dengan produk Anda tidak merugikan produk Anda tersebut. Ya, nah, itu. Nah, ini tugas dari marketing public relations, ya, meluncurkan produk baru, kemudian melakukan reposisi produk yang sudah mature. Reposisi itu jadi mereposisi atribut produk Anda. Anda mungkin masih ingat ada yang namanya RCT, apa itu, MNC-TV, TPI, ya, dulu kan TPI. Nah, dia kemudian berubah menjadi MNC-TV dengan tujuan apa? Memperkuat image sebagai TV entertainment, tapi sekaligus juga mereduksi, kalau dulu dia dianggap sebagai TV pendidikan, TV sekolahan, dan kemudian juga dianggap sebagai TV dangdut gitu ya. Nah, itu dia reposisi menjadi TV entertainment secara umum, dari TPI menjadi MNC TV, ya, produk yang sudah mature, yang dia sudah memiliki apa itu brand yang kuat biasanya ya, tapi perlu kita reposisi atribut produknya dan persepsinya di benak konsumen. Ya, mature itu dalam arti produk life cycle. Ya,